kan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita ucapkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat 16 Agustus 2024, kita berada sekarang di ruangan tepatnya kelas 6B di SD yang kita cintai ini, yaitu SD 15 Mudah-mudahan nanti sampai dengan acara kita ini kita dalam lindungan Tuhan, dan mudah-mudahan nanti semua paparannya bisa kita ambil hikmahnya pada CGP kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi kata sambutan, kata pembuka bagi kegiatan kita ini. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu. Semoga kiranya kita dalam keadaan sehat selalu. Ya Bu, sebelum saya memulai kegiatan kita ini, saya punya pantun. Saya bacakan ya Bu. Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di hari ini. Oke, kasih hapus dulu Bu, biar semangat saya. Oke, jadi hari ini saya ingin berbagi kepada ibu-ibu hasil dari pembelajaran kami di CGP Angkatan 11 ini. Jadi hari ini saya akan memaparkan semua pembelajaran kami mengenai modul 1, baik itu modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Jadi di sini Bu, kita sama-sama berbagi. Bukan karena saya di depan, saya adalah pemimpin atau saya adalah guru bagi ibu-ibu. Kita ini adalah rekan kerja Bu. Jadi saya ingin membagikan kepada ibu-ibu semua hasil yang kami dapatkan. Saya dapatkan khususnya sebagai CGP di kegiatan CGP tersebut, yaitu singkatan dari CGP tersebut, calon guru penggerak, yang dimana CGP ini di bawah naungan BBGP, Balai Besar Guru Penggerak. Jadi Bapak Ibu, saya akan memulai sesi ini, di mana sesi ini atau kegiatan kita ini membedah budaya positif dalam keseharian di sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang diharapkan untuk melakukan kegiatan yang berpusat kepada siswa. Kita diharapkan menjadi penuntun bagi siswa, menjadikan pembelajaran itu berpihak kepada siswa. Kita berpihak kepada siswa artinya kita itu Bu, jadikan sebagai manajer
bagi siswa kita. Karena dengan manajer tersebut kita menuntun, bukan manajer dalam arti kata perusahaan ya Bu, bukan manajer harus memerintah, kita dilarang, dihindari untuk melakukannya. Boleh kita Bu sekali-sekali memberikan punishment atau konsekuensi, namun dalam kesepakatan kelas ya. Jadi tujuan kegiatan kita ini itu yaitu membagikan dari aksi nyata kita untuk bagaimana peningkatan mutu kita ke depannya. Biar kita itu di sekolah ini, sekolah kita akan lebih maju ke depannya Bu. Yang kedua, meningkatkan budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satunya itu yaitu kegiatan 5S Bu sekarang, seperti yang ada di depan kita. Salam, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itulah yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Nanti saya akan memaparkannya. Lalu meningkatkan kualitas guru dengan melakukan nilai dan peran seorang guru itu, khususnya guru penggerak bagi saya, terutama bagi saya. Memang kegiatan ini Bu, kegiatan yang dilakukan oleh CGP. Namun kami harus melibatkan kepada guru-guru di sekolah masing-masing agar jangan stay di kami saja. Jangan cuma kami saja yang mendapat ilmu dan kami saja bergerak. Sebagaimana simbol dari penggerak itu, CGP tersebut adalah bergerak, tergerak, menggerakkan. Kami bergerak sendiri, lalu kami mengajak orang ibu, dan kita sama-sama mengaplikasikannya ke depannya agar kita tergerak dan mampu menggerakkan. Jadi motor kita Bu. Jadi semoga kiranya kegiatan kita ini bermanfaat dan menjadikan solusi. Semoga ada yang masalah-masalah sebelumnya menjadikan solusi bagi teman-teman sekalian. Oke Bu, berikutnya di mana alur menuju budaya positif itu Bu di sekolah, kami telah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian peran dan nilai guru penggerak tersebut, lalu visi dan misi guru seperti kita buat kemarin yang ada acara ini, pembimbingan individu tersebut, di mana kita itu diharapkan membuat sebuah visi bagi anak kita ke depannya. Apa yang kita harapkan, semoga ke depannya anak kita ini menjadi lebih baik, begitu Bu. Nah, kemudian kami juga mendapatkan pemaparan budaya positif. Bagaimana menghadapi anak-anak ketika bermasalah. Kita tidak boleh lagi Bu, kamu begini, nggak boleh. Nggak boleh lagi kita Bu, dihindari Bu. Itu namanya nanti ada yang dinamakan restitusi. Iya, ini adalah Bapak, sama-sama kita ketahui Bapak filosofi kita. Bapak filosofi pendidikan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak ini adalah salah seorang Menteri Pendidikan pertama atau Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Bapak filosofi pendidikan ini adalah, mengapa beliau dikatakan Bapak Pendidikan? Maka itu karena Bapak ini adalah salah satu orang yang memotori kegiatan pendidikan dulu melawan Belanda untuk mencetuskan pendidikan di Indonesia ini. Itulah makanya beliau disebut Bapak Pendidikan. Siapa itu? Mari kita sama-sama Bu menggalinya. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara itu dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena jasanya dalam bidang pendidikan di Indonesia dan ditetapkan tanggal lahirnya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Itulah makanya ibu-ibu kita memperingati tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei karena beliau sangat berjasa bagi pendidikan kita. Nah, salah satu 3 serangkai adalah beliau. Jadi beliau sempat diasingkan. Jadi beliau dengan diasingkannya beliau juga menuntut di negeri Belanda
pendidikan lalu disampaikan ke Indonesia. Akhirnya tercetuslah namanya Taman Siswa, perguruan Taman Siswa. Jadi Bu, Bapak ini mencetuskan 3 semboyan dalam sistem pendidikan yang diusungnya, yaitu ingat sosung tulodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun kuarso, di tengah memberikan semangat, dan tuturi handayani, dari belakang memberikan dorongan. Kita Ibu, seperti sama-sama kita ketahui, kita itu contoh bagi anak-anak kita di depan. Kita mendorong anak-anak kita ketika kita di belakang, kemudian memberikan semangat, menjadi teman, merangkul mereka menjadi orang yang lebih, dan menuntun mereka menjadi orang yang lebih baik. Itulah simbol semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Iya, dasar pemikiran KHD itu, atau kami singkat dengan KHD atau Ki Hajar Dewantara. Pertama itu menuntun, seperti yang saya katakan tadi, kita itu sebagai pendidik saat ini adalah menuntun bagaimana berjalannya pendidikan ini, yang diharapkan yaitu berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid itu dalam arti kata menghamba kepada murid, bukan kita berpikiran seperti kita menghamba kepada Tuhan ya Bu. Cuma kita mengutamakan pendidikan itu, bagaimana anak didik kita itu menjadi orang, karena mereka itu memiliki skill masing-masing Bapak Ibu. Kita itu cuma menuntun arah kemana mereka. Jangan kita harapkan kita menuntut apa yang kita inginkan. Jadi dulu kita kan Ibu, waktu guru kita dulu, khususnya saya, kalau nggak siap PR, lupa gitu kan Bu, dipukul. Jadi sekarang Ibu dihindari, karena apa? Karena kita cuma menuntun, bukan dalam arti kata dibiarkan saja. Cuma kita itu jadi motor, kita itu menuntun bagaimana anak kita itu menjadi lebih baik. Jangan kehendak kita yang kita harapkan. Anak-anak belum tentu memiliki skill matematika atau memiliki skill bahasa Inggris. Namun mereka di lain itu mereka juga memiliki, mungkin bisa jadi mereka memiliki skill dalam kegiatan melukis atau bercerita. Jadi itulah Bu, makanya kita diharapkan mengikuti kegiatan ini agar kita sama-sama bisa menerapkannya ke depannya. Jadi di mana menuntun itu adalah tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena kedepannya kita Bu, anak-anak ini akan terjun ke dalam dunia masyarakat. Jadi kita sebagai orang tua atau penuntun, marilah kita tuntun anak-anak tersebut menjadi orang yang memiliki kemampuan yang mampu mendobrak kehidupannya ke depannya. KHD mengibaratkan peran pendidikan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena beliau mengharapkan pendidikan itu seperti bagaikan padi, di mana padi itu Bapak Ibu dia kan tumbuh. Jangan kita tanam padi kita harapkan jagung, karena kalau kita tanam padi, yang kita kerjakan itu apa Bu? Ya, membuat pupuk, membersihkan sampah-sampah di sekitarnya. Bagaimana mereka biar tumbuh besar menjadi hasil yang sempurna, itulah yang kita kerjakan saat ini. Jadi kita menuntun anak-anak menjadi lebih baik ke depannya. Ya, dasar pemikiran KHD tersebut, kodrat anak merdeka dan bermain. Jadi di sini Bu,
Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kemerdekaan merupakan bagian dari manusia berbudaya. Merdeka lahir berarti memperoleh pengajaran, sedangkan merdeka batin berarti memperoleh pendidikan. Kita di sini dituntut memerdekakan. Dalam arti kata, kita tetap stakeholder. Stakeholder itu adalah mengontrol. Jika anak salah, kita wajib menuntunnya kembali ke arah jalannya. Jangan dibiarkan. Jangan mentang-mentang gak anak saya itu, biarkan sajalah. Tidak begitu, Ibu. Tapi kita menuntut, oh dia punya skill, makanya kita ada diagnosis sebelum kegiatan pembelajaran. Oh, anak ini bagaimana skillnya, anak ini bagaimana skillnya. Jadi kita harus tahu apa yang diharapkan anak. Kalau dia memang, kalau apalagi usia kita saat ini, di mana anak-anak ini usia ini adalah berkeinginan bermain. Jadi kita buat permainan di dalam kelas, Bu. Bermain sebagai cipta rasa, karsa, tenaga sudah menjadi kodrat anak yang seharusnya dimanfaatkan dalam pendidikan. Pikiran, perasaan, kemauan, dan raga sebagai satu kesatuan yang bentuk kodrat bermain anak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, anak-anak itu memang diciptakan, memang masanya ini untuk bermain. Jangan kita halangi untuk bermain, namun kita mengontrol bagaimana jalannya pendidikan yang kita harapkan, namun dengan menuntun mereka, bukan menuntut mereka. Iya, seperti yang saya katakan tadi, dasar pemikiran KHD berpihak, yang ketiga itu berpihak pada murid. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Seperti yang saya katakan tadi, berhamba sama anak ini bukan berhamba seperti pemikiran kita berhamba kepada Tuhan. Bukan, Ibu, bukan. Tetapi kita itu berhamba kepada anak, kita menjadi penuntun bagi anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anak boleh dibilangkan cinta kasih tak terbatas. Memang betul guru ini haruslah hebat, strong. Kenapa saya bilang strong? Karena dengan kita mendidik anak-anak, kita menjadi manusia yang lebih mulia di hadapan Tuhan ke depannya. Karena keikhlasan kita akan dicatat oleh Tuhan. Jadi pendidikan yang berhamba kepada anak direalisasikan sebagai pendidikan yang berpihak atau berpusat pada anak. Seperti yang saya katakan tadi, kita bukan hanya menuntut dan atau harus hormat kepada anak, bukan, tetapi kita menuntun jalannya pembelajaran tersebut. Namun kita harus mengetahui skill atau kemampuan anak tersebut sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita tahu lebih mudah memasukkan pembelajaran tersebut kepada anak. Contohnya, ada anak yang memang suka belajarnya dalam bermain, kita buat main-main, kita buat ice breaking, Bu, biar bagaimana anak itu tertarik kepada kita. Nah, itulah maksudnya, Bu. Kita buat ice breaking karena anak-anak sekarang di zaman ini adalah zaman Z. Kenapa? Karena saat ini teknologi sudah merajalela. Mereka sudah bisa bermain game sendiri, asik sendiri. Namun mereka tidak mau ngomong sama kita. Kenapa? Karena kita tidak tertarik di hadapannya. Nah, bagaimana ketertarikan mereka kepada kita? Itulah yang perlu kita benahi. Karena ketika mereka sudah tertarik kepada kita, mereka akan mengakui keadaan kita dan mengakui apa yang harus kita lakukan. Seperti kita berpicu sekarang dengan game mereka, itulah
berpicu dengan game mereka, bagaimana mereka meninggalkan game mereka, kitalah yang menjadi orang yang menontonkannya. Nah, kita yang menjadi orang yang bisa stakeholdernya, menuntun mereka menjadi lebih baik. Ya, dasar pemikiran KHD yang berikutnya yang keempat, bukan tabula rasa. Bukan tabula rasa ini anak bukan kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai keinginan orang dewasa. Saya dulu Bu, waktu pendidikan sebelumnya sarjana itu saya menganggap anak-anak itu bagaikan kertas kosong yang kita hanya menulis-nulis saja. Ternyata kita sekarang sudah berubah Bu, zamannya ini. Yang menyebabkan apa? Zaman. Karena kodrat alam, kodrat zaman yang merubah kita. Kenapa? Karena kalau kita seperti dulu menuliskan, berarti kita menuntut, bukan menuntun. Jadi sekarang Bu, ternyata anak itu punya skill, itulah yang kita tebalkan. Makanya saya bilang dari dasar tadi itu kita itu menuntun, kita tahu apa skill anak tersebut, kita menggambarkan, cuma menebalkan saja Bu, menebalkan saja apa yang skill mereka, kemampuan mereka yang bisa kita munculkan ke permukaan. Nah, seperti sekolah-sekolah yang bonafit sekarang ini Bu, kita perhatikan. Karena ini kan berbagi saya ini kan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan kita di sekolah ini. Saya perhatikan Bu, skill anak itu berbeda-beda. Nah, skill anak itu berbeda-beda. Nah, apalagi kita lihat pembelajaran yang di TV kan gitu. Nah, anak itu punya kemampuan, ada yang pandai membaca, memang itu skillnya, pandai membaca puisi, bagaimana gerak, itulah yang kita harapkan ke depannya. Bagaimana memunculkan mereka ke permukaan, menjadi orang yang bermakna, yang mampu menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Seorang anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Seperti yang saya katakan tadi, ada skill mereka Bu. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak tersebut untuk menebarkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita menggoreskan kegiatan-kegiatan mereka menjadi menebarkan skill-skill yang mereka miliki menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ketika mereka sudah tua, sudah berjaya atau sudah mendapatkan keinginan atau harapan mereka pastilah Bu mengingat kita. Seperti saya pribadi, saya dulu ada satu guru yang seperti ini saya rasa. Sampai saat ini Bu, saya mengingat beliau. Kenapa? Karena beliau memang dulu Bu, kita kan tidak dituntut guru-guru seperti ini. Cuma beliau menerapkan seperti ini. Saya rasakan sampai saat ini. Beliau merangkul menjadi teman bagi saya, menjadi pemimpin bagi saya, menjadi pendorong bagi saya. Akhirnya saya mengingat beliau. Dan akhirnya setiap saya jumpa beliau, berketepatan beliau dekat rumah saya, setiap jumpa saya merasa, wih, gara-gara beliau lah saya seperti ini, mampu menjadi orang yang lebih baik. Oh begitu. Jadi meskipun kita tidak diberikan hadiah atau reward dari mereka, dengan kebanggaan mereka mengakui kita mendapatkan pahala dari Tuhan karena keikhlasan kita Bu. Saya selalu mendoakan beliau, selalu setiap saya jumpa beliau, saya bilang makasih ya Bu. Nah, kadang-kadang saya dalam hati koleksion beliau memang karena kecepatan mau buru-buru kegiatan di sekolah. Saya itu, ya Allah, kapan aku punya duit biar apa? Pokoknya ada bekasannya. Nah, itu yang diharapkan saat ini. Jadi kita itu membantu anak-anak menjadi lebih baik lagi dengan skillnya masing-masing, karena berbeda. Seperti skill saya ya, mungkin saya lebih suka di bidang grafika, yang lain belum tentu. Mungkin ada yang seni, ada yang olahraga dan sebagainya.
Yang berikutnya, dasar pemikiran KHD tersebut mengapa? Yaitu budi pekerti. Yang kelima itu budi pekerti. Perpaduan antara cipta kognitif, rasa afektif sehingga menciptakan karya psikomotorik. Jadi dengan cara kita memberikan ilmu, menuntun mereka dengan ilmu, kita memberikan karsa afektif mereka sehingga mereka mampu mengkreasikannya bernalar kritis. Nanti seperti harapan kita ketika visi guru kemarin, yaitu menciptakan murid yang profil pelajar Pancasila, berkebinekaan, global, menghormati guru, ya, santun di situ semua ya Bu. Jadi kita itu mengharapkan mereka itu mengingat Tuhannya, berkreasi, berinovasi nantinya. Jadi akhirnya ke depannya kita nggak capek lagi Bu dengan mereka meyakini tersebut. Kita nggak capek lagi untuk berkuar-kuar bagaimana harus pukul-pukul karena sudah tersentuh hatinya. Jadi Ibu, kegiatan kita ini bagaimana menciptakan kesentuhan hati tersebut dengan mempelajari modul ini. Ya, sekarang sebelum masuk peran dan nilai guru penggerak, saya itu mau membuatkan ice breaking kepada ibu-ibu. Mungkin di sela-sela kegiatan pembelajaran nanti bisa dibagikan sama teman-temannya, sama murid-muridnya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu, yang saya hormati, saya berhak berdiri. Biar kita buat kegiatan kita sebentar. Ya. Caranya Bapak Ibu, nanti kalau dibilang gajah itu besar, ya Bu, tangannya. Iya, tangannya besar. Awalnya itu. Nanti kita balikannya. Gajah itu besar. Nah, kalau kecil, semut itu kecil. Kita buat dia Bu ya. Nah, kita nanti kalau setelah saya bilang kita coba itu dulu, nanti kita buat kebalikannya. Jadi kalau bagi anak, saya buat itu kalau mereka tidak bisa atau ada yang kalah atau yang tidak pas, tidak konsentrasi, maka beliau atau anak-anak kita itu bukan dihukum namanya Bu sekarang, konsekuensi karena kita sudah menyepakati di awal kegiatan. Karena ini kan kesepakatan kita menggunakan gajah itu besar, baru semut itu kecil. Nanti kalau dibalikan lagi, gajah itu besar seperti ini. Nah, nanti baru ya ini sepakat dulu, baru nanti kalau mereka yang salah, maka disuruh joget, nggak usah dipukul, dijoget. Bagaimana mereka biar fokus? Itulah kegiatan kami. Kita mulai ya Bapak Ibu. Oke. Ada yang bisa membantu saya ke sini? Oh, nggak ada, biar saya saja. Tapi jangan fokus ya Bapak Ibu. Kalau nggak fokus nanti kita bilang nyanyi. Nggak usah ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita mulai ya. Gajah itu besar. Ikut saya kok. Besar katanya sepakat. Saya kan bikin yang salahnya. Gitu. Kurang fokus. Seperti si Sahat semalam. Fokus. Katanya gitu. Bagaimana menciptakan keasikan di dalam kelas. Oke.
bagaimana peran kami, atau kita ini semua penggerak. Sebenarnya penggerak kita semua ini Bapak Ibu. Namun kami diikat dalam kegiatan CGP. Kita itu adalah seorang pendidik, itu kita harus mampu menggerakkan. Inilah tujuan kita sebenarnya semuanya Bapak Ibu. Memimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Jadi Bapak Ibu, memimpin pembelajaran yang kita laksanakan, seperti kita laksanakan setiap hari, memimpin bagi murid-muridnya. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Boleh seperti ini. Inilah contoh menjadi coach. Kita berbagi kepada teman-teman, mendorong kolaborasi. Inilah bagaimana sebagai CGP kami diharapkan mendorong kolaborasi, berkumpul bersama, berbagi, menjadikan pembelajaran itu menjadi bermakna sama teman-teman semuanya, agar sama-sama kita mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Bukan cuma saya sendiri. Itulah tujuannya Bapak Ibu. Mewujudkan kepemimpinan murid, bagaimana murid itu biar seperti yang saya katakan tadi, biar menarik kepada kita. Baru menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi seperti PMM kita kemarin. Itu wajib kita gerakkan kembali Bapak Ibu. Kenapa? Karena kedepannya disitulah semua. Kalau kita tidak berpicu dengan teknologi, kita akan terlindas dengan teknologi tersebut. Jadi dengan mengaktifkan komunitas praktisi kita tersebut, kita mampu berbagi melewati kegiatan itu tersebut. Bisa antar komunitas kita bisa ciptakan. Nanti kita bikin webinar dari komunitas praktisi. Nanti itu Ibu dapat Bu, SPT ya Bu. SPT punya jam di situ. Kita bisa tanpa kita meminta dari orang lain sertifikat dari situ. Apalagi yang PNS yang sertifikasi, bisa nanti Bu kita ciptakan sertifikat kita sendiri. Kan bangga kita sebagai guru-guru di Airhosip bisa menciptakannya. Apalagi nanti kita bagi linknya, ikut orang lain. Ternyata guru Airhosip itu mantap ya. Bukan sekolahnya saja yang mantap gitu. Jadi mutu kita naik Bu. Jadi di PMM kita juga naik. Di mana di PMM kita naik. SPT kita nggak capek kita lagi buat SPT kita nanti ke depannya. Kita buat aja webinar kita. Webinar berapa jam? Contoh entah berapa yang diperlukan kita buat gitu. Jadi nanti itulah gunanya Bu. Saya berada di sini membantu rekan-rekan untuk membuat kegiatan. Jadi dengan bersama-sama segala sesuatunya akan lebih mudah. Dengan bersama-sama kegiatan pembelajaran akan lebih asik. Nilai guru penggerak tersebut berpihak pada murid, mandiri, refleksi, kolaboratif, dan inovatif. Karena apa? Karena berpihak kepada murid itu adalah memang salah satu semuanya dari Bapak KAD. Yang harus kita benahi ke depannya, mandiri, berdaya lentik, keahlian, penguasaan diri. Mampu kita menguasai diri kita sendiri. Itulah maksudnya Bu. Refleksi, daya saing, efikasi, dan model mental. Ya, inilah Bu. Mungkin saya ini CGP saat ini di angkatan 11. Inilah model saya. Bagaimana saya memaparkan kepada ibu-ibu. Semoga ibu-ibu nanti mendapatkan pengalaman dari saya dan mendapatkan ilmu dari pemaparan saya nantinya. Kita mampu menjadi kolaboratif seperti ini, menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, berdaya mutu yang lebih tinggi lagi. Oke, inovasi ya, berdaya lentur, fleksibilitas, dan visi bersama. Tujuannya Bu CGP ini bervisi bersama. Visinya satu visi kita Bu, untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita ini. Ya, alur pembuatan visi semalam. Alur pembuatan visi semalam itu
Mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila menggunakan inquiry apresiasi dengan langkah bagja. Pertama bagja itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi atau alur eksekusi ini. Seperti yang kita lakukan semalam itu, ketika pendampingan individu, kita sudah mewujudkan visi sekolah kita, impian kita kepada murid-murid kita. Karena profil pelajar Pancasila itu adalah karakter siswa yang kita benahi, Bu. Karakter siswa yang diharapkan sesuai dengan dimensi yang ada, yaitu dimensi-dimensinya ada 6, Bu. Pertama, bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Dan keempat, bernalar kritis. Kelima, kreatif dan mandiri. Menciptakan kemandirian ini, Bu, tidak seinstan tersebut. Sudah saya rasakan. Karena kini kan sesi berbagi. Saya juga, Bu, sebagai CGP memang berat membuat kepemimpinan tersebut. Karena menciptakan kemandirian tersebut, anak-anak itu malu. Makanya saya setiap pengarahan, kita itu sebagai orang yang menuntut ilmu, tidak ada kata malu, tidak ada kata segan, karena kita itu saat ini berproses. Itulah yang saya ungkapkan kepada mereka, sehingga mereka mengiyakan, Bu. Ternyata kesepakatan kelas itu sangat membantu saya. Keyakinan kelas tersebut sangat membantu saya dalam menciptakan kemandirian tersebut. Sebagai sharingnya, Bu, saya suruh orang itu ke depan, anak-anak tersebut disuruh ke depan, membacakan apa, biarkan mereka salah mau benar, jangan kita tegur, namun kita mengarahkan ke tempat yang benar. Begitu caranya, Bu. Jadi dengan sendirinya anak itu tahu, oh aku salah ya, oh aku benar ya. Namun jangan ciptakan mereka menjadi orang yang sombong ke depannya dengan cara diingatkan dulu. Kalau ada sedikit melenceng kesombongan mereka, maka diingatkan, oh kamu itu tidak boleh seperti ini ya, nak, seperti ini. Karena apa? Karena kalau orang sombong itu tidak senang Tuhan, gitu boleh. Atau bagaimana cara ibu membuat anak-anak itu lebih menarik lagi ke depannya? Lebih mandiri, lebih kreatif mereka, Bapak Ibu. Karena yakin saya, Bu, kreatif sekali mereka. Mereka sangat kreatif. Ini saja saya tadi berharap tampil di sini, biarlah saya ngapain gitu. Ternyata tidak, Bu. Apa kerja kami, Bu? Apa yang bisa kami bantu, Ibu? Dengan sendirinya mereka bisa. Tidak harus capek. Ini apa? Tadi memang saya minta tolong kepada anak kita itu, tolong nak bantu ibu, bisa Bu, langsung diangkat ya Bu, apa yang bisa diambil. Jadi dengan sendirinya mereka sadar, oh ibu ini butuh ini, saya harus seperti ini. Itu yang kita harapkan. Namun setelah saya perhatikan beberapa hari ini atau beberapa bulan ini sudah sangat berkembang, khususnya di kelas saya. Memang saya mengapresiasi kegiatan mereka. Dengan keyakinan kelas tersebut, Ibu, buat saja Bu, 5 saja. Gak boleh ada sampah, tapi jangan katakan negatif ya Bu. Tidak, itu dihindari. Tidak, jangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Setuju? Begitu. Setuju Bu. Kami seperti yang saya paparkan ketika individu kemarin, pendampingan individu tersebut, kami itu buat kegiatan itu dengan seru. Jadi mereka dengan sendirinya, kadang-kadang kita bisa jadi teman, Ibu. Nah, seperti kemarin, Ibu ayo foto Bu, makanya foto kami tertempel di sana. Ayo foto Bu, foto. Bukan saya yang mengajak itu Ibu, mereka. Namun saya mengikuti karena apa? Itu memang jalur yang benar, bukan yang salah. Jadi kita harus tahu memilah yang mana kita bisa menuntun mereka menjadi lebih baik lagi. Itulah maksud dari kegiatan ini. Inquiry apresiasi atau sering kami katakan IA, kan singkat IA. Karena kan saya sendiri kadang agak susah mengucapkannya. Inquiry apresiatif ini
Nah, itu adalah strategi perubahan pembelajaran dengan menggunakan langkah baca. Kita buat langkah-langkah seperti yang kita lakukan kemarin. Kita tanya dulu, kita bertanya, kita gali mimpi, bagaimana ke depannya, bagaimana biar seru kegiatan pembelajaran. Ketika saya menerapkan kegiatan ini, Bu, di kelas saya pribadi, itu saya merasa waktu itu sangatlah singkat karena seru sekali. Anak-anak itu tertawa, bahagia dengan senyumnya mereka. Kecapean kita itu lepas rasanya. Nggak, gimana ya saya bilangnya? Kalau pengalaman saya perhatikan dengan senyum mereka, nggak ada lagi mukul-mukul meja. Senang sekali. Karena apa? Mereka meyakini apa kesepakatan kelas mereka. Kesepakatan kelas mereka, kita mau cek kemarin dicabut ya, Bu. Iya. Mementingkan siswa, menggali potensi siswa, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan bermakna, dan menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu, Bu, motivasi dari dalam. Kalau kita mengiming-imingkan uang, itu bukan intrinsik namanya, ekstrinsik. Kenapa? Karena dengan kita memberikan hadiah reward, mereka berharap reward terus. Atau contoh, ketika kita kasih bintang gitu, siapa yang bisa bintang gitu dapat. Ketika mereka tidak dapat bintang, mereka itu akan, ibu kenapa dikasih bintang? Begitu. Jadi di sini kita bagaimana caranya motivasi itu muncul dari diri mereka sendiri. Nah, dengan cara apa? Cari bagaimana kita cari anak-anak itu bagaimana dia tertarik kepada kita. Dengan cara seperti tadi, bisa jadi speaking-nya, mendekati mereka, menuntun mereka. Inilah visi kita kemarin, Ibu, visi warga sekolah kita terhadap murid di masa yang akan datang, terwujudnya murid yang berkarakter dan berjiwa profil pelajar Pancasila, serta pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, inovatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ibu-ibu, tujuan kita ini ibu-ibu, bagaimana menjadikan anak itu menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi dengan cara ini budaya positif kita akanlah hendaknya ditingkatkan di sekolah kita ini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Menyuruh siswa yang terlambat membersihkan kamar mandi dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Bapak Ibu? Menyuruh siswa yang terlambat membersihkan kamar mandi dapat mendisiplinkan anak? Setuju Bapak Ibu? Kurang setuju, betul Ibu, karena dia kalau membersihkan kamar mandi bukan waktu ranahnya dia. Iya kan Bapak Ibu? Boleh, iya, ranah dia kan untuk sekolah, bukan untuk membersihkan. Bukan bagiannya. Iya. Yang kedua, berdiri di depan pintu ruang kelas bagi siswa yang tidak mengerjakan PR dapat meningkatkan cara belajar. Menurut Bapak Ibu setuju apa tidak? Tidak setuju ya Bu Bapak Ibu ya. Karena dengan cara itu kan boleh saja kita tanyakan dulu, apa sebab dia terlambat? Apa sebab dia tidak mengerjakan PR Bapak Ibu? Karena seperti di kelas saya, dia sampai jam 12 malam di gunung Bu. Apalah yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan, jangan besok lagi, jangan diulangi. Hari ini ibu tidak mengapai, tidak menghukum. Karena apa? Karena ibu sayang samamu. Karena ibu sayang samamu, jadi kedepannya kamu berubah ya nak. Kalau tidak mau berubah, maka boleh kita kasih konsekuensi, namun disepakati dia sebelumnya. Kalau dia nanti kita tiba-tiba mukul dia, gitu kan Bu, itu namanya menghukum, bukan konsekuensi. Itu bedanya konsekuensi dengan penghukuman. Karena di sini tidak boleh penghukuman Bu lagi.
Jadi anak-anak ini pun tahu Bu, mana tugas guru, mana tugas siswa. Karena sebelumnya keyakinan kelas itu harus kita sepakati bersama. Karena dengan mereka menyepakati bersama Bapak Ibu, mereka mengetahui bahwa kita itu harus apa, mereka itu harus apa. Jadi ketika mereka melanggar peraturan kelas mereka, maka terjadi konsekuensi. Jadi dengan sadar mereka bahwa mengakui kalau mereka itu salah. Kalau salah ya terima resiko, kan gitu. Jadi harus ada keyakinan kelas kita, harus ada peraturan kelas kita. Itulah tujuannya Bapak Ibu. Oke. Memberikan penghargaan dan dapat memotivasi belajar anak. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, saya kurang setuju juga seperti Ibu. Kenapa? Dengan memberikan penghargaan atau motivasi sekali-sekali boleh, sekali-sekali boleh. Namun jangan keterusan, karena mereka berpedoman hanya nanti aku dapat apa gitu. Jadi kalau tiap hari kita buat itu akan membuat anak-anak menjadi malas nanti ke depannya, karena tidak kita buat lagi, kan gitu. Jadi kita buat boleh, tapi diselingi, namun sadarkan mereka bahwa mereka memang tujuannya ke sini adalah bersekolah untuk belajar, bukan untuk mendapatkan penghargaan atau bagaimana. Nah, tidak ada kata yang tidak ada kata yang sempurna, nak. Gitu, Bapak Ibu. Bukan saya mengajari ya Bapak Ibu, saya cuma berbagi. Iya boleh, kalau menurut saya itu boleh pujian, boleh. Iya, karena dengan memuji anak mereka semangat. Kalau kita tak puji mereka, ibu itu aja ada mau memuji. Tahapannya berarti salah semua kerja kami, katanya gitu kan Ibu. Jadi dengan memuji kita cuma ya sadarkan mereka bahwa mereka itu tujuannya ke sini belajar, bukan untuk bermain saja. Boleh bermain tapi sambil belajar, gitu Bapak Ibu. Jadi kegiatan pemantik, Anda dan teman akan melakukan kegiatan cobalah buka. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, ini boleh Bu, ini boleh jadi permainan nantinya ke depannya. Ini boleh jadi permainan. Kita suruh orang itu bermain dengan menggunakan tangan, boleh gitu. Pokoknya seasik mungkin bisa lah kita menjadikan anak itu bagaimana menghidupkan suasana pembelajaran tersebut. Nah, apa yang Anda rasakan ketika menggenggam benda tersebut? Itu tadi, digenggamnya bendanya sulit temannya, dicobanya, dibukanya, boleh kita buat. Tapi jangan tuh selama 1 jam kan Bu. Nah, biarkan saja 5 menit. Bagaimana biar ice breaking seperti kita lakukan tadi, ya sebentar saja gitu. Oke. Pertanyaannya, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Nah, bagaimana? Apakah Anda atau teman Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya tetap menutup kepalan tangan? Apa yang mereka rasakan? Mengapa mereka tidak membukanya? Boleh ditanyakan nanti. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan, itu boleh ditanyakan nanti. Bagaimana biar menciptakan suasana yang lebih menarik lagi. Ya, itu budaya positif. Saya dari tadi budaya positif. Apa sih budaya positif itu Ibu Ica gitu kan? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti yang saya katakan tadi, mereka dulu diajak buat peraturan kelas. Peraturan kelas itu Bu, orang itu yang menciptakan, kita cuma mengontrol saja. Biar aja, Ibu tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini Bu. Tapi kita menuntut mereka menciptakan kalimat-kalimat positif, jangan yang negatif. Contohnya, tidak boleh terlambat. Nah, contohnya seperti itu. Tidak boleh terlambat, seperti murid saya kemarin si Felix, tidak boleh terlambat Bu masuk ke kelas Bu.
dihukum gitu. Nggak boleh. Nah, itu dihindari kata-kata negatif. Dibilang tepat waktu masuk kelas. Nah, tepat waktu masuk kelas. Konsekuensinya apa? Nah, kita yang menuntun, itulah kita. Disitulah kita menuntun anak-anak menjadi lebih baik. Mereka bisa munculkan diri sendiri. Jadi kemandirian itu muncul. Itulah salah satunya Ibu. Membuat pernyataan-pernyataan seperti itu, mereka menjadi lebih baik ke depannya. Memunculkan diri sendiri. Nah, saya bu. Awalnya bu, saya di kelas ini tidak ada yang mau tunjuk tangan ketika pembelajaran berlangsung. Bingung saya. Tak ada yang mau maju ke depan gitu. Apa caranya? Oh, ternyata buat peraturan kelas. Setelah saya mengikuti CGP ini, saya diarahkan untuk membuat peraturan kelas. Saya membuatnya. Saya membuat keyakinan mereka. Dengan sendirinya mereka sadar betul apa kerjaan mereka. Karena mereka sudah tahu membuat apa tugas guru, apa tugas siswa, apa yang tidak bisa dikerjakan guru, apa yang tidak bisa dikerjakan siswa. Itulah budaya positif. Menyangat tersebut ketika masuk ke dalam kelas itu merupakan salah satu budaya positif. Itu makanya saya kerjakan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini berkebijakan universal. Iya. Banyak ya Bu, ini ada disiplin positif, nanti saya bagikan saja. Oke, biar teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Iya, tadi sekilas kita saya sudah memaparkan bahwa kita itu tidak boleh lagi menghukum Ibu. Nah, kita itu hanya memotivasi, menghargai anak-anak tersebut. Iya, 3 motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang harus kita munculkan dari anak-anak itu yang ketiga Bu, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan sebagai untuk mendapatkan penghargaan, untuk menghindari ketidaknyamanan mereka. Itulah yang kita hindari saat ini. Oke. Ini hukumnya ini Bu, kalau kami bilang ini restitusi. Restitusi itu mereka sadar betul bahwa mereka salah, mereka bisa bernegosiasi dengan dirinya sendiri, mereka bisa memunculkan ide-ide mereka. Nah, itulah restitusi tersebut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan yang murid yakini yang dapat diterapkan seperti yang saya katakan tadi. Mereka dimunculkan Ibu, biarkan mereka yang bernegosiasi dengan teman-temannya. Jangan seperti ini, biarkan saja Bu. Cuma kita mengarahkan ketika ada yang salah, kita menuntun mereka, Jadi dengan itu sendirinya mereka bisa menjadi pemimpin bagi teman-temannya, menjadi orang yang lebih mandiri lagi, memiliki daya nalar kritis dan kreatif. Jadi sudah masuk profil belajar Pancasila kita itu dalam pembelajaran kita. Itulah Ibu yang disebutkan visi yang kita harapkan tadi. Visi kita itu tercapai, itulah tujuan kita yang sebenarnya. 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan atau power. Kenapa? Ini seperti yang saya katakan tadi, mendiagnosa dulu. Kenapa mereka tidak mengerjakan PR? Apakah mereka karena kebutuhan mereka, makan siang mereka, atau karena seperti yang saya katakan tadi, karena dia ikut sama orang tuanya sampai jam 12 malam, ya kita harus kasih sayang lah bagaimana kita arahkan. Yakin saya Bapak Ibu sudah menerapkan ini, namun harus saya paparkan. 5 posisi kontrol itu penghukum yang pertama
kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, monitor atau pemantau. Kelima, manajer. Nah, ini yang sebenarnya saya katakan tadi, manajer tadi. Bukan manajer seperti di perusahaan ya Bapak Ibu. Manajer itu adalah respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nanti saya contohkan, ada video kami Bu bersama siswa membuat kegiatan restitusi. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana restitusi itu tersebut. Nah, jadi di situ Ibu kita menjadi teman. Kita tanya Bu, apa sebabnya? Kita validasi apa permasalahannya. Lalu nanti berikutnya kedepannya anak itu merasa oh iya saya mengakui kesalahan saya dan dia memberikan solusi. Itulah yang kita harapkan Bapak Ibu. Berikutnya ini sama ya Bu, segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi itu seperti yang saya katakan tadi, mereka memvalidasi dulu, kita memvalidasi tindakan yang salah. Oh iya, Ibu juga salah kalau seperti itu. Nah seperti itu ya Bu. Baru menanyakan, apakah kamu yakin dengan peraturan kelas kamu? Apakah kamu mengakui peraturan kelas kamu tersebut? Apakah kamu melaksanakannya? Ya Bu. Akhirnya mereka menstabilkannya. Sudah mereka itu yakin akan kesalahannya, maka mereka sudah tahu, oh saya harus seperti ini. Dengan itu, maka kita sebagai manajer di sekolah kita, manajer bagi murid kita. Ya, contoh budaya positif seperti yang saya katakan tadi, 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Senyum, bagaimana kita selalu menciptakan sensasi senang, bagaimana bahagia anak-anak, menyapa mereka, membuat kegiatan bersalam. Dengan sendirinya mereka santun, sopan, santun, tercipta kesantunan bagi anak-anak kita. Semoga kita kedepannya menjadi sekolah kita ini menjadi lebih baik. Nah, akhirnya anak-anak itu tercipta sadar betul dengan sendirinya, tidak berkoar-koar kita lagi Ibu. Sampah, tidak berkoar-koar. Dengan santun mereka, setelah santun, sopan santun 5S tersebut, dengan kita membuat diri kita manajer itu, maka anak-anak sadar betul apa yang dilakukannya. Oh, kita bilang aja, itu sampahnya udah layak di situ apa belum? Itu aja. Nanti anak-anak, oh ya Bu, saya yang apa Bu? Saya pikir Bu, saya yang ambil ya Bu, saya yang apa? Nah, itulah yang diciptakan. Nah, alhamdulillah di kelas saya Bapak Ibu sudah ada beberapa orang yang sadar betul dengan kegiatannya. Oh, saya Bu hari ini piket. Kalau nggak piket saya Bu ke ini Bu, karena ada peraturan kelas ini. Ya betul. Kita semangatkan terus. Kasih seperti yang dikatakan Ibu Ririn tadi, kita kasih penghargaan. Caranya ya jangan bentuk material kan gitu. Dengan kata-kata, pujian, mereka bangga melaksanakan nilai-nilai kebajikan tersebut. Iya. Ya, salah satunya yang kita lakukan tadi pagi itu adalah merupakan salah satu budaya positif ya Ibu-ibu. Karena apa? Dengan berbaris di apel pagi, anak-anak lebih teratur. Oke, semua anak-anak yang lain akhirnya meniru. Itulah keinginannya. Nah, ini Bu, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita buat suasana bagaimana kita itu belajar itu menjadi lebih menyenangkan, lebih bermakna bagi anak-anak itu, sehingga mereka mengingat sampai akhir tuanya nanti. Iya. Kita membuat perencanaan P5 dengan sebaik-baiknya, menyelesaikan pelanggaran murid dengan melakukan posisi kontrol manajer dan sertifikat restitusi. Kita sebagai manajer. Ya, contoh budaya positif yang diterapkan kepada murid di sekolah yaitu meningkatkan literasi dengan membuat pojok baca seperti yang kita lakukan ini Bu. Tuh,
Jadi meningkatkan literasinya di kelas dengan harapan dapat merangsang peserta didik untuk lebih gemar membaca dan melakukan aktivitas lain. Itu adalah salah satu budaya positif kita. Cara yang bisa kita dilakukan oleh guru, melakukan contoh budaya positif. Kita awali dari diri kita, Bapak Ibu. Bagaimana? Saya sering, Bu, ya udah saya sapu biar mereka tahu kalau saya itu juga bisa menyapu, bukan mereka saya. Cuma mereka adalah kegiatan mereka di sini adalah berproses. Mereka belajar dari menyapu di sini. Nah, kedepannya mereka lebih terampil lagi. Kita kuat, Bu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kedua, menuntun murid melaksanakan keyakinan kelas, mengerahkan siswa agar gemar membaca, mendampingi siswa dalam pemanfaatan pojok baca, mengganti buku secara berperiode dari perpustakaan. Dengan cara kita dengan cara kita membiasakan mereka untuk berproses tersebut, mengikuti kegiatan di perpustakaan. Semoga kita ke depannya bisa mengembangkan perpustakaan kita biar anak-anak lebih suka membaca, Bapak Ibu. Dengan suka membaca, mereka mendapatkan ilmu dari hasil baca mereka dan mampu menjadi orang yang lebih baik lagi. Akhirnya kita bisa mudah mengarahkan mereka dalam kegiatan apapun. Iya, Bu, cukup sekian pemaparan saya. Di sini ada stick note saya. Saya berharap Bapak Ibu memberikan refleksi dari kegiatan kita ini dan menempelkannya nanti di sana. Nanti kalau apa saya yang bantu, Bapak Ibu. Jadi saya minta tolong kepada Ibu Princess biar membagikan stick note-nya. Semoga kita kedepannya menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Kita menjadi guru yang berpihak kepada murid. Jadi anak-anak menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Bapak Ibu, terima kasih telah datang memenuhi undangan saya. Semoga Bapak Ibu mendapatkan keberkahan, kita semua mendapat keberkahan, mendapatkan ilmu dari pembelajaran ini dan mendapatkan pahala jariah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ibu, saya doakan kita sehat-sehat selalu. Jadi kedepannya kita ketika berbagi lagi, kita bisa berkumpul bersama lagi, Bapak Ibu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya menutup, kalau begitu saya buka sesi tanya jawab sebelumnya. Ayo, ikutin sepatu. Sini aja, kita ke kamera. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu memberikan waktu kepada saya untuk sesi tanya jawab. Begini ya, Bu, seperti yang Ibu katakan tadi, kita mengikut sertakan siswa untuk dalam kegiatan apapun. Jadi mungkin Ibu kan kelasnya tinggi. Mungkin di kelas tinggi itu mereka sudah bisa memahami tanpa kita suruh, Bu. Nah, saya di kelas rendah, Bu, kelas 1, 2, 3. Kendala saya gini, Bu, seperti udah saya buat, Bu, cara membuat seperti yang Ibu katakan tadi, seperti membuat PR. Bahkan orang tua saya buat grup untuk mengikut sertakan orang tua supaya orang tuanya juga tahu agar mengingatkan anaknya untuk mengerjakan PR. Tapi, Bu, masih banyak lagi siswa saya itu yang tidak mau mengerjakan PR. Terus seperti piket atau kerja-kerjaan yang lainnya di sekolah, saya sudah membuat peraturan, bahkan siapa yang tidak mengerjakan yang sudah
Dan satu lagi Bu, di kelas kami juga masih banyak lagi anak-anak yang tidak mau menulis. Bahkan kita pun sudah menerangkan di depan, mereka masih bermain. Kadang kita sudah membuat kesepakatan. Nah di sinilah Bu kendala anak-anak kita yang masih kelas rendah ini Bu, banyak sekali Bu. Jadi saya minta bantuan dari Ibu bagaimana kami agar kami apa yang sudah Ibu paparkan tadi bisa kami aplikasikan dan kami implementasikan dalam di kelas ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Princess. Semoga kita nanti dengan paparan saya nanti Bapak Ibu mendapatkan hikmah dari kegiatan kita ini ya Bapak Ibu kan. Iya, ini berbagi, kita kan sesi berbagi. Ibu Ririn mau memberikan tanggapannya sebentar ya Bapak Ibu, karena beliau juga adalah guru kelas rendah, jadi beliau juga mau berbagi dalam kegiatan ini. Semoga kita nanti mendapatkan solusi ya Bapak Ibu. Semoga kita mendapat solusi. Kepada Ibu Ririn saya persilakan karena Ibu Ririn juga ingin berbagi. Terima kasih buat Ibu Ija untuk pemaparannya. Singkat saja Ibu Ija ya. Inti dari pertanyaan Ibu itu berarti Ibu Ija itu masih kurang pendekatan. Berarti untuk kedepannya lebih dekat lagi kepada siswa. Dan kalaupun mentransfer ilmunya, untuk membagi ilmunya mungkin Ibu bilang tadi masih kurang paham. Berarti peningkatan trik mengajar Ibu yang harus Ibu tingkatkan. Dalam arti seperti yang dibilang Ibu Ija tadi, kita buat murid itu sebagai teman. Saya di kelas itu, makanya saya sebenarnya cinta sekali di kelas rendah. Kenapa? Karena saya dididik itu sebelum jadi guru SD saya itu guru TK. Jadi memang saya untuk anak kecil itu saya bilang saya cinta sekali karena dunia saya itu adalah dunia anak. Jadi saya itu memang mendedikasikan diri saya itu kalau bisa di kelas rendah. Saya di kelas itu Ibu sedikit berbagi, bukan pintar ya. Saya bilang sama murid saya itu, saya lah anggap orang tuamu di sekolah. Tetapi orang tua itu kan ada batasannya, anak-anak Ibu. Jadi juga saya juga bisa jadi teman kalian anak-anak. Makanya saya kebanyakan itu anak-anak itu kalau ada permasalahan di keluarga, mereka mau cerita sama saya. Kenapa kau tidak ngerjakan PR? Bu, mama saya semalam berantem. Oh iya ya, Bu, semalam buku saya dirobekkan. Seperti itu. Jadi terkadang memang ada kelalaian kita, ada kegagalan kita di setiap tahun itu semester penutup tahun. Saya pribadi di tahun sebelum 2023 ya, saya merasa gagal. Karena apa? Di 2023 itu saya malah terlalu menargetkan diri. Menargetkan apa? Mengejar ke P3K. Karena target saya tidak ada kacau balau pemikiran saya, tidak fokus kepada anak. Karena target saya itu saya harus bisa 2023 menang di P3K. Tapi Tuhan jawab di 2024. Jadi saya berpikir ini teguran. Bahkan di kelas 2 sekarang itu banyak anak-anak itu yang masih tidak tahu membaca. Dan Ibu Mega pun melapor kami berkomunikasi. Kenapa di tahun ini Ibu pukulan kepada saya? Karena saya bahwa guru itu rupanya tidak bisa terlalu menargetkan hidup. Yang target utamanya adalah anak-anak itu sebagai sukses. Ketika anak itu sukses, Tuhan akan kasih jalan yang terbaik bagi kita. Bagi ilmu ya Bapak Ibu. Karena saya untuk teman-teman honor supaya semangat. Tidak perlu menargetkan. Karena kalau kita targetkan akan ada kegagalan bagi siswa kita. Saya merasakan itu. Kenapa? Di 2023 saya target kali. Kejar target, saya harus bisa. Tapi Tuhan kasih di 2024 jawabannya. Tapi kenapa? Imbasnya ke anak-anak. 2023 saya jujur Bapak Ibu, gagal saya di kelas 2 ini. Gagal sekali. Saya akui sama semua orang saya bilang, gagal saya Bu. Iya banyak kali murid Ibu itu Pak. Saya berterima. Jadi memang pas ilmu Ibu Ija itu bersinkron Ibu bahwa trik untuk keberhasilan anak itu adalah pendekatan dan menuntun dengan kerendahan hati. Rupanya
kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Riri. Iya, betul. Alhamdulillah sudah nampak benih-benih kebergunaan berbagi kita ini ya Bapak Ibu. Sudah sadar kita bahwa kita itu selama ini salah. Tidak ada kata yang gagal ya Bu. Tidak ada kata yang gagal. Semua kita ini berproses. Proses itu tidak ada cerita gagal. Namun kalau kita berproses ini, bagaimana kita meningkatkan mutu kita ke depannya lagi. Jadi Bu Princess, saya sebagai CGP menanggapi sedikit dari pemaparan Ibu Ririn tadi. Jadi kita itu Ibu, bagaimana anak itu juga merasakan ketulusan kita, keikhlasan kita dalam mengajar Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan Bapak Kahari tadi, kita itu menuntun, bukan menuntut. Kita itu menuntun, bukan menuntut. Jadi kita menuntun bagaimana mereka, meskipun mereka kan kita bisa berkolaborasi dengan keluarga, kepala sekolah, rekan kerja. Inilah tujuan CGP kita itu loh. CGP kita ini tujuannya untuk bagaimana meningkatkan mutu di sekolah kita ini secara bersama. Secara bersama, bukan saya pribadi yang muncul, semua. Karena dengan bersama itu indah. Dengan bersama itu indah, mampu menciptakan ide-ide. Ketika Ibu Princess seperti tadi, jangan didiamkan Ibu. Mungkin berbagi sama Ibu Riri, berbagi sama saya, berbagi sama Ibu Kepala, sama Ibu Topul, Ibu Maulina, dan lainnya sebagainya. Jadi dengan berbagi itulah Bapak Ibu. Makanya seperti di individu kemarin, ada kegiatan kita mau sharing, kita buat setiap Sabtu kan, sekali. Itu perlu kita tingkatkan. Dan itu bisa kita masukkan ke dalam PMM. Lewat apa? Lewat kegiatan komunitas belajar kita. Komunitas belajar kita Ibu sudah tercipta, sudah ada di PMM. Jadi orang Ibu dimasukkan saja, bisa nanti dimasukkan di situ. Kenapa saya tidak menggerakkan sebelumnya? Meskipun saya di situ statusnya penggerak. Kenapa? Karena apa? Sebelumnya kita tidak bersama. Makanya ada semboyan, jika sendiri-sendiri akan runtuh, maka kalau bersama kita akan kuat. Seperti semboyan CGP tersebut, bergerak, tergerak, menggerakkan. Bergerak kita sendiri, saya bergerak sendiri inilah. Mungkin saya ini saat ini sebagai coach bagi teman-teman saya, rekan-rekan saya. Jadi dengan berbaginya ini kita akan menjalin silaturahmi yang lebih baik lagi, menjalin komunikasi yang baik lagi. Kedepannya tidak segan lagi berbagi. Boleh Bu, tanpa kegiatan seperti ini, kita tidak ada waktu kita berbagi. Karena di rumah udah menunggu, di tempat lain sudah menunggu. Mana tahu yang buat les ya kan, sudah menunggu kegiatan kita. Jadi di sekolah inilah kita yang sering bertatap muka. Di sinilah kita berbagi, bersharing, melalui forum kita ke depannya yang mau kita bentuk kembali, kita naikkan kembali, yang sudah disahkan Ibu Kepala Sekolah. Karena ketika di individu sudah disepakati beliau, setiap Sabtu akhir ya Bu, setiap Sabtu akhir bulan itu buat kegiatan. Semoga di kegiatan tersebut kita bisa, mungkin saat ini saya jadi coachnya, bisa jadi yang lain ke depan menjadi coachnya. Jadi cukup sekian kegiatan kita hari ini. Saya tutup ya Ibu, pantunnya sedikit, meskipun contek-contek sedikit ya. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita sangat sekuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Dari kegiatan kita ini, merasakan senang pun boleh, bagaimana perasaan Ibu pun boleh. Atau terima kasih Bu Ica sudah
sudah berbagi atau bagaimana? Terserah orang ibu, itu refleksi bagi saya nanti ke depannya. Mana snacknya, Boy? Oh boleh Bu, snacknya nanti menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif telah diterapkan di SD kami, yaitu SD Ekorsi, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Setelah salah satu rekan guru dari sekolah kami, yaitu Ibu Mukaijah Sitompul, telah mengikuti CGP angkatan ke-11, semakin banyaklah perubahan di SD kami, yaitu SD Korsik, yaitu dalam hal pendidikan. Terima kasihlah kami ucapkan kepada Ibu Mukaijah Sitompul yang telah membimbing kami. Semoga kami bisa menerapkan ilmu yang diberikan Ibu Ija kepada anak-anak kami, supaya anak-anak lebih maju lagi ke depan. Semangat, pantang mundur, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mukaijah yang telah mengimbaskan kepada kami yaitu pembelajaran dari CGP dan membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sebelum Ibu Mukaijah mengimbaskannya, memang itu sudah kami laksanakan, tetapi setelah Ibu Mukaijah mengimbaskan pembelajarannya dari CGP tersebut, makanya kami lebih baik, jauh mengalami lebih baik pembelajaran dan juga kepada kami guru-gurunya. Makanya kami mengucapkan baik terima kasih kepada Ibu Mukaijah yang telah belajar di CGP angkatan ke-11. CGP selalu sukses. Selamat untuk Ibu Mukaijah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keyakinan kelas 6B, kami semakin menjaga peraturan kelas, keyakinan, dan aku berterima kasih kepada Ibu Ija sudah membudayakan 5S: senyum, salam, sopan, sapa, santun. Terima kasih. Semangat Ibu Ija, JGP angkatan 11, cayo, cayo, cayo. Dengan membuat keyakinan kelas, kami antar sesama teman jadi lebih saling menghargai dan menyayangi dan menjaga kebersihan kelas kami. Terima kasih Bu Ija telah membudayakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Semangat Ibu Ija, CGP angkatan